Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review komik yang mungkin nggak banyak yang tahu ya manga ini ya. Karena ya memang sebenarnya ini manga cukup terkenal, tanda kutip terkenal, tapi ya itu kayak underrated gitu deh ya. Judulnya itu The Girl from the Other Side ya. Jadi itu gadis dari sisi lain gitu ya. Jadi manga ini itu sebenarnya udah terbit cukup lama ya. Di Jepangnya juga ini udah tamat. Totalnya ada 11 volume dan 1 volume bonus gitu ya. Dan ini adalah versi omnibusnya yang gue beli. Sebenarnya bukan gue yang beli sih, tapi intinya yang di sini itu versi omnibusnya dan ada 3 volume di dalam satu buku ini gitu ya. Jadi totalnya nanti ini bakal terbit 4 volume omnibus ya. Dan seperti yang kalian bisa lihat ya, ini itu menurut gua salah satu cetakan omnibus terbaik yang pernah gua tahu ya. Karena seperti yang kalian lihat di sini ya, ini cover depannya. Kalian lihat ya, ini huruf-hurufnya ini motif ini, motif bingkainya ini ada kayak emboss gold gitu ya. Ini bagus banget, cakep banget yang mengkilap ini tuh ya. Gua nggak tahu ini bakal kelihatan di kamera atau enggak, cuma ya intinya ini tuh adalah emboss emas gini, bagus lah ya. Terus ini adalah ini adalah omnibus yang pertama ya. Dan ini teksturnya juga bagus ya. Di tengahnya ini ada gambar berwarna. Dan kalau kalian raba-raba gini, ini teksturnya enak banget ya. Bukan tekstur biasa gitu. Ini bagus ya, kayak kulit gitu. Bagus ya. Dan bagian sampingnya juga cakep banget. Kalian bisa lihat ya. Ini bagian sampingnya juga, ini ada emboss emasnya seperti biasa. Seperti yang di depan ini maksud gua. Dan tengahnya juga ini ada artworknya. Jadi ini kalau ditaruh di buku gini nyamping ini bagus ya. Dan ini penerbitnya ini memang sedikit cukup asing ya, Seven Seas. Jadi biasanya kan dulu Viz Media, Dark Horse, Kodansha itu yang terkenal ya. Seven Seas juga sebenarnya cukup terkenal, cuma kalau nggak salah mereka ini lebih spesialis ke light novel. Tapi ya ini kali ini mereka nerbitin manga gini, ini oke banget sih cetakan omnibus mereka ya, gue puji. Dan di bagian belakangnya ini ada ini gambar bunga ya. Ini ada objek ya, ceritanya gitu doang sih. Gak ada yang spesial di bagian belakangnya. Cuma overall seperti yang gue bilang ini bagus ya. Ini cetakannya keker. Dan di dalamnya ini ada halaman-halaman berwarna ya. Nah, awal-awalnya gini. Kayak di tiap, kan ini 3 volume. Jadi di tiap awal volume dalam buku ini ada halaman berwarna seperti kayak gini gitu. Ini cakep banget sih emang ya. Nah ya, cuma ini cetakan sebagus ini itu datang dengan harga yang tidak bagus ya. Jadi buku ini nih resminya itu harga dolarnya itu 43 US dollar ya. Kalau kalian cek di toko buku Periplus gitu, Periplus itu jual ini harganya 715.000 ya. Jadi ini bisa dibilang ini mahal. Karena memang omnibus itu omnibus itu 3 buku, cuma kalian ingat ya, ini size-nya itu nggak besar ya. Size-nya ini size standar manga, bukan size gede seperti Berserk gitu. Jadi 700.000 ini terhitung mahal. Dan karena ini belinya itu di Kinokuniya ya, bukan di Periplus. Di Kinokuniya itu harganya lebih gila lagi. Kalian bisa lihat ini harganya hampir 1 juta ya satu buku ini. Cuma beli ini kenapa? Karena lagi ada event diskon ya. Jadi kalau kalian beli 4 buku, diskon 30%. Jadi jatuhnya buku ini itu harganya 600 ribuan lah. Gitu setelah diskon ya. Gitu ya. Jadi itu buat harganya. Jadi udah gue kasih tau harganya, jangan beli buku ini ketika harganya 900 ribu ya. Ini sangat-sangat tidak manusiawi kalau kalian beli ini pas 900 ribu ya. Tunggulah sekitar 600 ribuan lah, karena ya itu harga normalnya. Kasarnya kan 40 dolar dikali 15 ribu, 600 ribuan gitu. Itu harga normalnya gitu ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terjebak ya. Kalau kalian lihat diskon di toko buku online misalnya 900 ribu dicoret jadi cuma 800.000, enggak, itu masih mahal ya. Harga oke-nya sekitar 600 ribuan gitu ya. Jadi siap-siap 4 buku omnibus ini kalau mau koleksi ya. Oke, sekarang kita bahas masalah artworknya. Seperti yang kalian lihat ya, ini artworknya ini bisa dibilang cukup spesial ya, seperti dongeng-dongeng gitu. Kalian bisa lihat ya, ini kalau dijadiin gambar berwarna bagus banget sih ya. Dan gue sangat berharap sih ini manga seperti ini nih harusnya terbit dalam format full color ya. Memang harganya bakal jadi gila. Cuma kalau kalian lihat gini ya, artworknya kalian lihat ya. Ini seperti artworknya gimana ya? Nggak bisa dibilang studio Ghibli sih, cuma ini itu artworknya unik ya gitu ya. Punya kayak karakter dan bisa menghanyutkan pembaca. Bahasanya gimana? Cuma memang unik banget, kalian bisa lihat ya tuh ya. Gambarnya dibilang bagus nggak? Enggak. Dibilang jelek nggak? Enggak gitu. Tapi emang
emang unik gitu ya, kayak seperti gambar dongeng. Tuh, seperti ini tuh ya. Dan komik ini tuh ya gitu deh. Kalau kalian lihat secara kasar, mungkin kalian bisa komplain, wah artworknya nggak gimana bagus karena banyak latar belakang yang putih seperti ini. Tapi seperti yang gue bilang ya, ini itu artworknya unik ya, nggak jelek ya putih gini ya. Ini punya atmosfer tersendiri. Kalian bisa lihat nih goretan-goretan rumputnya kayak gini. Memang kesannya itu cuma seperti hitam kok, hitam jelek gitu. Tapi sebenarnya ini tuh kayak gambar gini seperti motif cat air, iya nggak sih? Ini bener-bener unik dan bagus menurut gue ya gambar-gambar ini, gambar di manga ini bener-bener ya spesial menurut gue loh tuh, gambar goretan kayunya gini. Dia itu menimbulkan feeling tersendiri ya ketika kita baca ya. Cuma itu sih hal terbaik yang bisa gue kasih deskripsi gitu ke kalian gitu ya. Nah, itu masalah artworknya simple, nggak ribet gitu ya. Tuh, seperti kalian bisa lihat nanti beberapa. Nah, tuh kayak gini tuh ya. Memang kalau lagi putih-putih, hitam-hitam kayak gini tuh ya kata-kata. Cuma jadi menimbulkan kesan yang mendalam gitu menurut gua. Dan kalau kalian lihat gambar ruangannya pas dia lagi ngegambar latar belakang, ini bagus gitu ya gambarnya tuh. Menciptakan kesan gimana ya? Kayak gelap, tenang, ya kayak suasana kita lagi berada di dalam ruangan ini aja. Jadi ya itulah istimewanya gambar ini ya. Itu maksud gua. Dan kalau tuh seperti gambarnya seperti dongeng ini, artworknya benar-benar unik ya. Jadi ini nggak jelek ya. Dan yang uniknya itu kan ini animasinya bagus dah. Maksudnya flow gambarnya seperti ini. Dia lagi mengejar ya. Terus ada kayak anak panah gini digambarin detail gitu tuh. Ini serasa sedang nonton film kasarnya gitu, kasarnya ya, bisa gue bilang gitu. Tuh, gambarnya detail gitu, dijelaskan per gambarnya. Gitu. Ini manga bisa gue bilang benar-benar spesial, gambarnya unik ya. Si pengasang Sensei Nagabe ini emang gaya gambarnya begini gitu. Keren dan unik lah. Kalau mau dibandingin, kalian tahu nggak ada manga judulnya Pingpong? Itu juga kan gambarnya, kalau itu bisa dibilang gambarnya jelek. Tapi yang bagus itu ceritanya gitu ya. Cuma kalau manga ini gambarnya nggak jelek gitu ya. Itu dah ya masalah artworknya ya. Ini sangat unik banget manganya. Ini punya, kalau masalah cerita bisa dibilang ini punya vibe seperti Promise Neverland atau Ancient Magus Bride ya. Sebenarnya Ancient Magus Bride itu gue belum pernah baca. Cuma kalau dilihat gaya gambarnya, gaya karakternya, kayaknya ceritanya ada mirip-miripnya gitu ya. Tapi ya kalau gue salah maaf ya. Jadi ceritanya itu cerita tentang seorang anak nih ya. Seorang anak si ini, dia itu ditinggal oleh bibinya di suatu daerah ya. Jadi ceritanya di dunia manga ini, dunia manusia itu dibagi dua ya. Makhluk terkutuk dan manusia. Nah, antara perbatasan makhluk terkutuk dengan manusia itu ada tembok. Jadi seperti Attack on Titan. Nah, si gadis ini itu dibuang sama bibinya di daerah orang terkutuk ya. Di daerah terkutuk ini dia dirawat sama orang terkutuk ya, sama makhluk terkutuk lah yang dia panggil sebagai guru gitu. Nah, si guru ini tuh jadi awal-awal tuh ceritanya menceritakan kayak basic dunia inilah, seperti si gadis ini nggak boleh bersentuhan sama ini karena nanti bisa terkutuk atau gimana. Cuma nanti ke depannya itu bakal terbongkar gitu. Kenapa anak ini ditinggalkan di sini sama bibinya, terus apa sih makhluk terkutuk itu sebenarnya, dan kenapa manusia itu ya bikin tembok atau apalah asal mulanya. Nah, itulah yang bikin manga ini menarik gitu ya. Gua nggak bisa cerita lebih banyak karena itu nanti bakal jadi spoiler ya. Dan itu sebenarnya manga ini tuh ya ramenya ya karena itu gitu, karena misteri yang nanti terkuak satu demi satu gitu ya. Jadi kalau di spoiler sekarang nggak bagus gitu. Pokoknya jadi intinya kalau kalian suka cerita kayak dongeng, cerita-cerita yang ringan gitu, cerita-cerita yang bikin kasihan, cerita-cerita yang bikin iba, gue bisa bilang manga ini itu bagus ya, karena ya bisa kasihan si anak kecil ini, dan kasihan si guru ini juga, kasihan nanti ada emosinya gimana ketika dia terpisah dari si gadis ini. Ya pokoknya intinya cerita tentang hubungan antar manusia lah, bener-bener bagus banget manga ini ya kalau masalah ceritanya gitu ya. Cuma ya itu gitu, manga ini tuh tipe yang kalau udah dibaca sekali ya udah gitu, nggak yang gimana gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Haruskah kalian koleksi manga ini? Mengingat
harga manga ini tuh bener-bener mahal ya menurut gue ya. Dan kalau mau gue saranin sih, koleksi manga ini setelah kalian tahu garis besar ceritanya apa ya, gitu ya. Jadi setelah gue cerita ini, cobalah kalian baca. Kalau kalian lagi cari koleksi manga yang nggak biasa, bukan tentang manga pertarungan atau apa, manga ini bisa jadi alternatif. Tapi pastiin kalian baca dulu di Scanlation. Sorry aja gue nyaranin hal yang gitu, soalnya ya manga ini tuh emang unik, tapi nggak bakal semua orang suka gitu. Jadi bener-bener karena ini mahal, jadi mendingan kalian cicip-cicip dulu lah, baca-baca lah. Kalau kalian cocok sama ceritanya, maka masih bisa gue bilang ini pun masih kurang worth ya, karena mengingat harganya mahal. Cuma ini kalau keluar versi Indonesianya, maka sangat-sangat gue rekomendasikan untuk dikoleksi karena ceritanya bener-bener unik, nggak ada fan service aneh-aneh gimana. Jadi jarang gitu kan kita nemuin komik yang nggak pakai fan service, ceritanya nggak big book, nggak berantem-berantem. Ini komik ini adalah salah satu manga dengan cerita yang unik gitu ya menurut gue ya. Ini bener-bener bagus menurut gue. Tapi gue nggak bakal nyaranin kalian beli yang versi omnibus ini karena terlalu mahal ya. Coba aja ini sama omnibus harganya sekitar 400, 500, maka bisa gue rekomendasiin ya. Cuma kalau harga segini sih bener-bener kalau kata gue sangat-sangat overpriced ya. Gitu ya, jadi ya begitu deh, kita hanya bisa berharap aja nih manga mungkin keluar di Sinar Starbook atau apa gitu ya. Jadi kita mungkin bisa dapat harganya miring gitu, mungkin sekitar 400 atau 500 ribu seperti yang gue bilang tadi gitu ya. Gitu deh, jadi ya begitu aja deh ya review manga gue kali ini. Dan kalian coba tinggalin komen ya, pernah nggak sih kalian dengan manga ini? Soalnya ya gitu deh, gue seolah-olah sering banget ngelihat manga ini digembor-gemborin di internet gitu. Cuma baru kali ini gue baca itunya gitu. Kata orang-orang kan ini manga bagus gitu. Tapi apakah itu cuma gue doang atau kalian juga tahu tentang manga ini gitu? Oke deh, begitu aja review kali ini. Terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan review manga impor dan lokal selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.